Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sesuai dengan tema atau judul adalah ada seseorang yang datang memberikan kebaikan untuk kamu. Memberikan kebaikan dalam arti dia membuat hidup kamu mungkin lebih semangat atau lebih baik ya, teman-teman. Kita akan lihat siapa orangnya, dan pembacaan ini adalah pembacaan secara general reading. Kita mulai dari kartu pertama. Kartu travel ya. Aku bisa merasakan mungkin koneksi kamu sama orang ini itu berjauhan, dalam arti rumah kamu sama rumah dia jauh, butuh waktu untuk bisa sampai ke tempat tujuan kayak gitu ya. Orang ini adalah orang jauh, namun dari jauh itu dia memperhatikan kamu, dia sangat khawatir sama kamu. Oke, ada kartu union. Dalam arti apa? Kalau union itu orang ini kayak mengharapkan sebuah pertemuan sama kamu. Aku bisa melihat kartu union di sini ada kayak kesepakatan ya kan. Kemudian yang aku lihat juga orang yang datang memberikan kebaikan itu sangat khawatir kamu disakiti secara cinta dan dimanfaatkan. Dia sedih ya. Orang ini memiliki energi sedih kalau kamu dimanfaatkan atau dimain-mainkan dari perasaan dengan siapapun itu. Oke. Orang ini datang kepada kamu pasti memiliki niat dan tujuan tertentu. Kita akan lihat ya. Oke. Niat dan tujuannya dia adalah meyakinkan dirimu bahwa kau harus bebas dari namanya hal-hal yang menyakitkan. Tujuan dia datang kepada kamu adalah memberikan semangat, memberikan sebuah stigma bahwa kamu tidak harus berkorban akan sesuatu yang sebetulnya tidak harus kau lakukan. Gak usah dilakukan secara berlebihan. Kartu The Hierophant menunjukkan bahwa dia akan mengarahkan kamu ke arah yang lurus. Kenapa? Karena dia akan banyak memberikan nasihat, dia akan banyak memberikan waktunya untuk memberikan ilmu kehidupan sama kamu. Terus yang aku lihat di sini, kamu bisa mengandalkan orang ini. Dia akan memberikan kamu perhatian yang kau butuhkan, teman-teman. Jadi gini, alih-alih kamu dimanfaatkan ya sama orang gitu, entah dari cinta, entah dari pertemanan, orang ini hadir sama kamu untuk men-trigger kamu untuk berpikir lebih cerdas gitu loh, lebih cerdas supaya kamu tidak dipola-pola sama orang, dimanfaatkan baik secara cinta maupun pertemanan ya. Dan ini ada kartu Page of Coins. Orang ini ingin bilang bahwa kau itu berhak bahagia. Tuhan punya rencana di depan gitu. Dia bilang gitu ya. Jadi orang ini akan memberikan kamu semangat, memberikan kamu ujangan potensi atau apapun itu, mengingatkan kembali bahwa mungkin ya teman-teman, selama ini kamu tidak menyadari atau kamu merasa kayak terkubur karena kamu dikelilingi dengan orang-orang yang toksik gitu. Perasaan dia kepada kamu, tujuannya apa? Dia ingin membawa kamu pergi dari situasi yang buruk. Dia ingin membawa kamu ke tempat yang aman, ibaratnya gitu.
kamu bisa mengandalkan dia ke tempat yang aman, ke tempat yang menurut dia itu kamu tidak mendapatkan gangguan dari energi negatif sekitar ini ya. Seiringnya waktu, memang ada tujuan dia untuk menjadikan kamu pasangan atau kekasih dan menjadi orang yang memang dekat, paling mengerti dia. Jadi orang ini memang memiliki tujuan membawa kamu pergi, memberikan cinta. Ibaratnya kayak, aku ini jodoh kamu, aku yang menyelamatkan kamu dari situasi yang kau hadapi sekarang. Kartu King of Wands menunjukkan bahwa akan diberikan banyaknya perhatian kepada kamu. Orang ini akan bersifat sebagai pelindung kamu, pemimpin ya dalam rumah tangga mungkin jika memang hubungannya nanti jauh. Terus dia orang yang bisa kau andalkan dalam aksi. Tujuan dia adalah memberikan kau kenyamanan. Apa yang sebelumnya ini pernah hilang, apa yang rasanya kamu tuh tidak pernah menikmati namanya kebahagiaan. Bahkan kamu pernah bilang, kayaknya gue gak bakal bahagia sampai nanti deh. Kamu salah, karena ada seseorang di sini yang ingin memberikan kamu kebahagiaan. Pengen buat kamu tersenyum lagi, mendapatkan apa yang kamu mau. Dan di sini pada akhirnya dia ingin memberikan kamu kasih sayang. Dia pengen merawat kamu, ya. Jika kalian di sini nanti berjodoh, ingin ada sebuah keluarga kecil di mana dia melihat kamu mungkin kalau punya keturunan nantinya jadi keluarga kecil yang bahagia, yang memberikan memori indah sama kamu. Dia pengen membalikan itu, memberikan memori indah, memori yang tidak hanya memori tapi memori itu dibawa ke dunia ini jadi kenyataan. Ya, seseorang ini ingin memberikan kamu cinta. Asalkan apa sih? Kamu sama dia bisa sepemikiran. Bisa satu ritme, satu irama. Ya. Kapan kira-kira kamu bertemu dengan orang ini? The Magician. The Magician itu aku bisa bilang secepatnya. Jadi secepatnya itu kita nggak bisa lihat waktunya, karena kenapa? Semua ini tuh tergantung dari bagaimana daya tarik kamu itu semakin dilihat banyak orang. Jadinya kamu di sini juga harus jemput bola. Kalau misalnya kamu di sini sudah kenal dengan beberapa orang, ya pergunakan kemampuan kamu untuk berkomunikasi, kemampuan kamu untuk menunjukkan bahwa kamu tuh adalah orang yang baik, ya, bukan memanipulasi tapi lebih kepada menunjukkan kualitas kamu seperti apa. Dari situ kan akan timbul rasa kagum, kemudian ingin ada tahapan-tahapan ke arah selanjutnya. Mungkin TTM-an dulu, terus jadian, terus ya udah, yuk menikah gitu. Kalau kita lihat perasaan dia yang paling dalam ya teman-teman, aku melihat adanya sebuah harapan besar sama kamu. Ya, dia punya harapan besar sama kamu. Aku akan lihat dan bacakan di sini. Harapannya adalah kamu mendapatkan semangat kamu lagi. Dia pengen kamu berlari kencang kayak begini, ya. Maju ke depan, gak noleh lagi ke belakang, gak usah memikirkan sesuatu itu jadi beban. Dan dia pengen kamu itu kayak mengalami siklus baru dalam hidup. Kenapa orang ini bisa menyelamatkan hidup kamu ya? Karena dia pengen merawat kamu. Dia pengen melihat kamu tuh lebih berkembang, lebih baik lagi, ya. Harapan kedepannya adalah kamu di sini bisa menjadi seseorang yang lebih peka terhadap sekitar. Jadi tidak perlu namanya terlalu riuh, jatuh, dan terlalu merasakan, terlalu berempati untuk orang-orang yang memang tidak layak untuk kamu. Kamu harus tahu sumber kesedihan kamu tuh dari mana.
Orang ini ingin menghilangkan itu. Queen of Swords, dia ingin melihat kamu menjadi orang yang memiliki keputusan, mengambil sebuah keputusan penting dan menerima resiko. Jadi dia tuh pengen kamu tuh lebih kuat lagi menghadapi apapun yang kau putuskan dalam hidup. Di sini dia ingin menghapus luka batinmu dari cinta, merasa tidak diperhatikan, dicuekin, tidak dianggap, ya. Dia pengen membuang itu, membuang masalah-masalah kamu, lepas dari hidup kamu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, siapakah sebetulnya orang-orang yang harus kau hindari? Ya. Orang yang membuat kamu terlibat dalam hubungan romansa, nggak taunya kamu banyak diperetin. Atau terlibat sebuah kerjasama, yakinkan kamu bahwa dia bisa dipercaya, nggak taunya dia mengambil keuntungan dari kamu. Oke, teman-teman, aku ngelihatnya gini. Orang yang harus kau hindari adalah seseorang yang memanfaatkan kamu dan membuat hidup kamu lebih buruk dari sisi keuangan. Aku gak peduli siapapun dia, mau dia orang lain, orang yang lebih tua, paman kamu, ibu kamu, atau siapapun, keluarga kamu juga, tak terkecuali. Kalau dia memeras kamu, ya, memeras kamu sedari sudah lama, dan keuntungannya itu hanya untuk dirinya sendiri, sehingga membuat kamu tuh kesulitan keuangan ke depannya. Jadi harus dihindari orang-orang yang mengambil manfaat, yang cuman bilang kamu tuh cuman berangkas. Ya, coba dihindari, teman-teman. Karena kenapa? Kalau aku lebih baik berpribadi adalah dengan aku sendiri daripada dimanfaatkan. Satu. Yang kedua, hindarilah, kalau bisa menghindari. Kalau misalnya masih ada sangkutan sama dia, anggap aja selesai. Karena kenapa? Orang-orang yang suka memanfaatkan orang lain dari sisi keuangan itu gak punya empati. Orang yang gak punya empati itu pasti akan masuk ke neraka. Iya loh, orang yang gak punya empati itu udah pasti sudah daftar list neraka. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya mereka tuh menjadi lintah untuk orang lain, merugikan, ya kan, menghisap hasil keringat kerja orang lain sampai titik darah penghabisan, menggendutkan diri sendiri. Orang-orang kayak gini tuh kalau menurut aku ya nggak usah dimaafin, nggak usah dideketin, nggak usah nggak usah maafin, karena nggak ada efek jerah, nggak pernah akan ada efek jerah, karena memang hidupnya itu mengenyangkan diri sendiri gitu. Orang-orang yang membebanimu dari masalah keuangan ini bener-bener udah 2 kartu, teman-teman. Kamu tahu, orang yang membebanimu dari masalah keuangan itu akan membuat hidup kamu tuh hancur. Ini dari cinta banyak banget ya yang aku lihat. Jadi kamu dengan terpaksa atau sukarela memberikan uang kepada seseorang, ya terutama nih buat orang-orang yang cinta segitiga nih, hati-hati
ya, dimanfaatkan. Jadi kisah cinta segitiga ini sebetulnya dimanfaatkan oleh si oknum ya, mendapatkan hati kamu dan juga memeras keringat kamu. Hati-hati ya, karena saya melihatnya kamu terlalu kagum sama orang ini. Buat kalian yang terjebak cinta segitiga, kamu terlalu kagum sampai kamu kayak menyerahkan energi dan juga uang kepada mereka. Ya jujur aja, ini akan merusak kamu. Mereka gak akan memberikan kebahagiaan yang kamu mau, tapi mereka akan merusak kamu. Orang ketiga yang akan menghancurkan kamu adalah sosoknya ini kayak bapak, modelannya kayak bapak, kayak orang yang wise, tetapi dia menyalahgunakan wewenangnya. Ada juga yang seakan-akan kayak ibu buat kamu, banyak mengiming-imingi sesuatu ya, banyak mengiming-imingi sesuatu, menjanjikan sesuatu. Itu adalah orang yang harus kau hindari. Karena kenapa? Ya sudah banyak sekali janji yang diberikan, diiming-imingi kamu ya, entah untuk tujuan apa ya teman-teman. Mungkin kamu jadi bancaannya dia, bisa jadi. Ini orangnya ada yang lebih tua nih, hati-hati ya. Mungkin bos kamu memanfaatkan energi. Sebetulnya kamu tidak akan diberikan jabatan yang lebih, kamu harus stay dan mencatat. Aku sih lebih ngelihatnya kayak kamu tuh asistennya orang ini, atau kamu punya bos kayak gini. Jadi tugas kamu tuh hanya untuk mengikuti perintahnya. Jadi dia yang akan menentukan, yang seakan-akan menentukan hidup kamu tuh harus kemana. Kamu harus jauhi itu. Kalau kamu merasa sekarang bos kamu kayak gitu, kamu sudah loyal tapi kamu tidak diberikan hak kamu, pergi aja ya. Ini boleh secara pekerjaan, pertemanan, atau apapun. Just go away gitu teman-teman. Karena gini, 2024 ini adalah energi tanggung jawab ya. Kalau seandainya kamu pernah melakukan sesuatu, maka efeknya terasa di sekarang. Banyak sesuatu yang akan terbuka di 2024 ini. Makanya kalau mau nangkep maling nih ya, di 2024, kasus timah, kasus apa ya, itu 2024. Apa yang pernah diperbuat itu dipertanggungjawabkan di sini. Hati-hati loh kalau misalnya kita ketemu angka 8, 2024 itu kan di ininya 8. Itu adalah angka stres dan angka tanggung jawab. Jadi buat orang yang terlibat satu kasus akan dipertanggungjawabkan sekarang. Jadi kamu akan menerima banyaknya informasi yang buat kamu shock deh. Kamu kayak nggak nyangka, oh orang ini kok kayak gini ya gitu. Pesan terakhir dari bacaan ini, kamu harus tenang karena semesta itu punya cara kerjanya sendiri. Mungkin kamu diberikan kesulitan, mungkin kamu ditemukan dengan orang-orang toksik ini, tapi pada akhirnya akan berakhir manis. Karena nggak mungkin teman-teman, semesta itu memberikan satu kesedihan terus ya. Yang benar akan terlihat benar. Ingat ya, tahun ini yang benar akan terlihat benar, dan yang salah pasti juga ketahuan. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya. Setelah pembacaan ini, mungkin apapun yang buruk, apapun yang disembunyikan akan terbuka di depanmu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Dan di sini aku akan berikan inisial orang yang menjadi penyelamat hidupmu ya. Ini. Entah kedepannya kalian ada romansa atau tidak, tapi di sini ini adalah orang-orang yang baik, datang untuk kemajuan hidup kamu. Terima kasih yang sudah readinganku untuk siang ini. See you when I see you. I love you. Bye bye.